Bisa kamera depan guys. Merinding parah bro. Tandain cuy. Ada di sana teman-teman. Gila. Allah, astagfirullahaladzim. Wow. Astagfirullahaladzim. Ini rumahnya Bagas, namun sama pamannya udah dijual katanya. Sama pamannya udah Ya, dijual. nanti narasumbernya kesini nanti bentar lagi. Oke. Jadi rumah ini rumah korban pesugihan yang dilakukan oleh pamannya. Jadi ibunya Bagas, bapaknya Bagas itu kan korban, Wak. Jadi ini rumah ternyata udah sehancur ini, berarti Bagas kemarin waktu tertinggal di alam gaib itu lama berarti, Wak. Benar, Cang. Dikarenakan lihat struktur bangunan itu udah roboh seperti ini. Iya. Struktur bangunan juga udah roboh seperti ini, teman-teman. Jadi ya gimana lah, kita akan coba melakukan eksplorasi Eksplorasi ya. eksplorasi di tempat ini. Yuk. Sambil nunggu nanti tetangganya yang tahu persis, yang dia juga udah kenal lama. Oh, kenal lama dengan keluarga almarhum Bagas. Keluarga almarhum Bagas. Wah, sebagai sedulur. Jadi pada kesempatan malam ini kita datang langsung yang dimana Ini rumah mewah, ini tetangga tuh, itu tetangga. ya, Kita berada di Jawa, teman-teman. Saya nggak akan sebutkan Jawanya, Jawa mana. Yang jelas kita sowan ke rumah ini ingin tahu, usut punya usut, katanya ya ini baru katanya. sering ada momen penampakan yang tidak biasa, teman-teman, di tempat ini. Bahkan rumah ini seperti berasa kayak ada penghuninya, ada aktivitas bicara. Padahal udah kosong ya, Cang? Padahal udah kosong. Itu yang diceritakan orang-orang yang pernah melihat fenomena-fenomena penampakan di tempat. Kalian bisa bayangkan, teman-teman, rumah ini sudah tidak beroperasi, artinya tidak ada orangnya. Karena kan rumah itu nyawanya itu ada di manusia ya, Wak. Benar. Nah, sekarang rumah kita meskipun sebagus apapun 40 hari aja tinggalin. Udah ada sarang lebah gitu kan. Udah ada tikus, kadang ada kelabang nanti yang masuk. Kalau tidak ada yang membersihkan atau yang merawat. Benar. Jadi kuncinya rumah itu nyawanya ada di manusia. Memang rumah mah tidak bernyawa, yang bernyawa itu manusia gitu. Yang menempatinya sebetulnya. Tapi hangatnya suhu tubuh manusia membuat rumah itu hidup. Nah, Karena memang yang hidup itu manusia, bukan rumah gitu. Kayak gitu, teman-teman. Nanti kita mintai keterangan. Oh, itu tuh bapaknya tuh baru datang. Nah, ini teman-teman ya, ini bapaknya yang persis tahu rumah Bagas ini gitu. Jadi gimana sih Pak, biar lebih jelas lagi sebagai tetangganya menjelaskan, Pak. Tadi meskipun udah bercerita ke saya, tapi biar bercerita ulang gitu. iya. Ya intinya ini rumah udah kosong lama, ya ini udah kosong lama. Jadi ini emang rumah Bagas. Saya sebagai tetangganya sih. Sebagai tetangga. Ya, cuma mengetahui aja sedikit lah. Jadi di Bagas itu kan yang saya bilang itu ditumbal sama pamannya ini. Iya. Sama pamannya. Jadi keluarganya pamannya yang menumbalkan gitu ya. Iya, pamannya yang menumbalkan. Tapi sekarang pamannya nggak tahu di mana Nggak kabur tahu gitu. di mana. Ini rumahnya udah dijual. Oh, rumahnya berarti udah bukan milik Bagas lagi kan? Bukan. Nah, udah dijual. Udah dijual Sama pamannya dijualnya. sama pamannya. Soalnya kakaknya Bagas ini semua udah nggak ada. Oke, kita mulai review rumah ini. Kekosongan rumah ini udah lumayan cukup lama. Lihat ada pohon-pohon yang sudah merembet ke bangunan ini, yang dimana aliran listrik pun sudah terputus di tempat ini, teman-teman. Kita langsung masuk di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat
cukup mewah. Bener ini cukup mewah sekali bagian ininya teman-teman. Nah, ininya mewah. Kalau kelas di kampung itu punya lampu kayak gini tuh udah termasuknya wah orang kaya ini, mewah ini guys, gitu ya kan. Nah ini kamar utama. Tapi kenapa saya pas ngesut ke kamar utama melihat adanya kesedihan ya guys? Saya merasakan ada aura kesedihan di sini dan saya pastikan nih tempat kamar utama adalah kamarnya Bagas. Saya merasakan seperti itu. Ini kayaknya kamarnya Bagas teman-teman, ya. Kamar utama ini, almarhum Bagas. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Berasa banget ke saya, aura kesedihannya nyampe. Asli, aura kesedihannya itu nyampe ke saya banget teman-teman. Wow, ini ada kamar. Tapi kamar ini sudah dipenuhi dengan sarang burung. Astagfirullahaladzim. Guys, saya mendengar suara keran air nyala, teman-teman. Suara keran air nyala, bro. Ih, sumpah. Suara keran air nyala, men. Kedengeran nggak? Suara keran air nyala, bos. Woi, setan. Lu nyala-nyalain keran air gimana caranya, Cok? Ini jelas banget, cuy. Suara keran airnya jelas ya. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Merinding gila. Ban maju sendiri cuy. Dia dari sana. Dari sini pindah ke sini guys. Gila. Edan. Iya dari Gak ada orang di sini. Wah, parah sih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lihat. Lihat teman-teman. Tiba-tiba gantungan lampu bergerak cuy. Terus ban bergelinding. Nampaknya ketika saya masuk ke tempat ini tuh disambut dengan sangat meriah teman-teman ya. Luar biasa. Saya udah lama nggak masuk ke bangunan, merindingnya itu kayak 100 kali lipat kita eksplor di hutan teman-teman. Karena udah lumayan cukup lama saya tidak mendatangi lokasi bangunan cuy. Ada tangga, berarti ini bisa naik ke atas teman-teman. Ada tangganya ini. Waduh. Kita bisa naik ke atas kita cuy. Ini kamarnya banyak juga teman-teman. 1, 2 di sana nih. Allahu Akbar, la ilaha illallah.
Ada nenek-nenek teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ada nenek-nenek guys. Kita pelan-pelan maju. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dari sini. Lewat dari sini teman-teman. Gak ada. Pantesan sebagai tetangganya merasa tidak nyaman dengan interaksi di sini. Ya. Ini ada dua kemungkinan. Ini lelembutannya daripada keluarganya Bagas yang telah meninggal, ya. Yang kedua, ini adalah bangsa jin yang dimana sosok-sosok yang mencelakai ibu bapaknya Bagas atau keluarganya Bagas, cuy. Astagfirullah. Kok rame? Kok rame, cuy? Kita lagi sowan teman-teman, mewakili kalian yang tidak bisa hadir ke acara pemakamannya Bagas kemarin. Wah, ini ada kamar mandi, cuy. Ini ada kamar mandi, men. Wih, ada kecoa, cuy. Wih, lumayan besar kamar mandi. Kamar mandinya lumayan besar, cuy. Segini mah lumayan besar kamar mandinya, men. Wah, ini ada tulisan Allahu Akbar la ilaha illallah. Di atas ada pecahan kaca, guys. Ada suara pecahan kaca di atas, teman-teman. Yang setuju kita lihat ke atas. Ya. Wedan, men. Allah. Suara minta tolong perempuan. Tipis banget suara minta tolongnya. Suara minta tolongnya tipis banget, suara minta tolongnya, guys. Bisa kamera depan, guys. Merinding parah, bro. Itu suara perempuan, kemungkinan kakaknya Bagas atau ibunya Bagas, karena aura kesedihannya kata saya juga ketika masuk ke rumah ini tuh kena, guys, energinya ke saya. Rewas, goblok. Rewas, bos. Rewas, ay. Rewas demi Allah. Masih rewas. Goblok. Aduh, hampura, guys. Rewas demi Allah. Astagfirullahaladzim. Kamar yang itu ya, guys, tandain cuy. Kamar yang itu, guys, tandain cuy. Kamar yang di sana tandain. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Tandain cuy. Ada di sana, teman-teman. Gila. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Ih, ruas bangke. Pin, gantian pin. Ya mau bener ya. Ngarerewas jurig teh gimana dia mah euy. Goblok. Cuk. Jurig ngarerewas cuy. Nih, ini saya juga sampai berkeringat nih, bentar guys. Bentar. Sampai berkeringat saya. Asli. Wah, Pak. Enggak. Please lah, nggak usah ngikutin saya. Saya di sini mau silaturahmi doang ya. Please, nggak usah kayak gitu ya, please. Pergi sana. Cing ciripit gue lagi lubang ucing kejepit kayak tulang. Deg-degan aing. Guys, bedanya ekspor di hutan dengan ekspor di rumah itu satu. Kalau ekspor di hutan, itu jangkauan mata kita itu luas. Tapi kalau ekspor di bangunan, di setiap ruangannya, kita memiliki tantangan yang sangat luar biasa, teman-teman. Nah, itu perbedaannya. So, jadi buat teman-teman semua ya, wajar saya udah lama nih nggak eksplor di bangunan. Ya, hambura. Yang penting sekarang, ini tempat epic banget. Saya minta sama teman-teman semuanya, ya, akomodasi dibantu. Oke, cuy. Merinding parah saya. Asli merinding parah. Waalaikumsalam. Untuk harinya 3,5 juta tasbih itu cuy. Jadi silahkan langsung bisa kirim alamat lengkapnya lalu tag. Tadi dia di sini teman-teman. Tadi dia di sini. Wow. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Mungkin ini adalah satu sosok yang dimana sosok yang menerkam ibu bapaknya Bagas, teman-teman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. Perhatikan sosoknya cuy. La ilaha illallah. Siapa yang menyuruh kamu mengambil nyawa ibu dan bapaknya Bagas? Saya ikut campur, saya pengen tahu, gak usah banyak saya nanya, kau jawab. Manusia, iya manusia siapa? Kenapa kau mengambil nyawanya ibu dan bapaknya Bagas atau keluarganya serta anaknya? Apa? Kekayaan. Kekayaan siapa? Oh, pamannya. Oh,
pamannya Bagas itu beneran kau kasih kekayaan? Guys, penunggu aslinya atau bisa dikatakan ini makhluk pencabut nyawanya ini cuy. Sosok ini teman-teman ya. Ini makhluk pencabut nyawanya. Astagfirullahaladzim. Teman-teman di kamera jelas gak cuy? Kalian bisa melihat nggak di kamera ini jelas nggak teman-teman? Wahai makhluk, saya ingin tahu lebih dalam tentang keberadaan kamu yang wujudnya kamu ini seperti kayak manusia biasa. Sebetulnya kamu ini sosok seperti apa? Terus ternyata teman-teman, sosok yang ada di depan kita ini adalah sosok yang pernah sama meminta kekayaan, namun dirinya sudah tidak bisa memberikan tumbal lagi. Akhirnya dia dijadikan tumbal juga teman-teman, yang akhirnya dia tidak bisa kembali kepada Allah, melainkan terjebak di alam gaib dengan perjanjiannya. Ternyata dia itu dulunya juga manusia seperti kita. Luar biasa. Wow. Luar biasa. Astagfirullahaladzim. Lihat-lihat guys. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dia pergi kemana men? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Assalamualaikum. Dengan khorim siapa saya berada? Bapaknya Bagas. Teman-teman, kita sedang berada dengan salah satu khorim bapaknya Bagas teman-teman ya. Saya tahu kedatangan Bapak ingin disempurnakan. Saya paham. Sampai selama ini belum ada yang menyempurnakan Bapak. Bapak tidak bisa balik ke Allah dengan secara sempurna. Maka dari itu, Pak, saya sebagai manusia biasa, pertama saya memohon maaf. Saya awalnya sudah menyelamatkan putra Bapak yang bungsu. Mungkin Bapak juga sudah tahu. Tapi dengan berat hati saya tidak bisa menyelamatkannya ketika dia sudah masuk di alam manusia, Pak. Saya mendengar suara tangisan rintih kecil dari sosok ini, teman-teman. Kalian mendengarnya apa enggak? Yang pada akhirnya Pak Bagas telah meninggal karena kelalaian saya, mungkin sudah takdirnya juga Pak. Apa yang bisa saya bantu Pak? Mumpung saya lagi sowan silaturahmi ke tempat ini Pak.
Baik. Ternyata teman-teman, kalau saya barusan dibawa ke masa lalunya. Di tempat ini itu benar-benar rumah ini adalah rumah yang benar-benar dibangun secara kerja kerasnya bapaknya Bagas ya. Dan bapaknya Bagas ini namanya itu Bapak Samsul. Nah, Pak Samsul ini dia bekerja keras membangun rumah ini ya dari nol sampai dia mencicil tanah ini untuk ia membangun rumah, teman-teman ya. Dan Bapak Bagas ini dia kerja keras banget ya, kita sebut aja Pak Samsul ini kerja keras banget. Sampai saya juga sedih ketika punya anak, masuklah di kehidupannya pamannya, yang dimana pamannya udah lama nggak ada kabar, tiba-tiba mengunjungi, nginep di sini berbulan-bulan, dan ternyata ada maksud tujuan, yaitu adalah menumbalkan keluarga. Luar biasa. Dan sampai rumah ini juga dijual oleh pamannya Bagas ya. Bahkan Pak Samsul berpesan terusan, tolong jangan sampai ruhnya Bagas, katanya gitu, masuk ke alam gaib, karena ada satu persyaratan, yaitu kambing hitam yang seharusnya dipotong buat Bagas, ternyata belum karena kambingnya nggak ada. Astagfirullahaladzim. Luar biasa sekali teman-teman. Allahu Akbar. Ini adalah dosa buat kita teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ban itu gelinding guys. Bodoh amat. Saya sedang berbicara dengan teman-teman agar bisa bersatu antara Bagas dengan ayahanda Samsul, teman-teman. Iblis lah. Nah, kita coba naik ke atas, setuju nggak teman-teman? Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ya bismika Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillah, kita naik ke atas teman-teman. Enggak. Tolong. Suara minta tolong, cuy. Suara minta tolong. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini seperti kayak terbakar teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kok tangan saya kayak gemetar gini teman-teman? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ini wajahnya kayak terbakar guys. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ayolah teman-teman, kita naik ke atas dulu lah. Ini kita berada di ketinggian cuy. Asli yang kita berada di ketinggian ini teman-teman. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Ini bukannya sosok yang tadi di tangga ya teman-teman? La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Iya, ini sosok yang tadi di tangga guys. Ini sosok yang tadi di tangga, Ci. Edan. Ini rumah tetangga, teman-teman.
Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Medan. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, benar-benar nih rumah jadi sarang iblis, teman-teman. Ya. Ini harus benar-benar dibersihkan sebersih-bersihnya. Kalau tidak, ini sangat mengganggu untuk aktivitas manusia, teman-teman. Luar biasa. Kita hati-hati, soalnya agresif sosoknya, takutnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullah, ada yang datang lagi, teman-teman. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Astagfirullahalazim. Pada datang, cuy. Allahu Akbar, dikunci. Dikunci, teman-teman. Saya dikunci, cuy. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Wakepin. Ini benar-benar diserang, Wak. Ini dikunci, Wak, saya, Wak. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini dikunci, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dikunci, cuy. Kita dikunci, cuy. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wahai makhluk gaib. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Astagfirullahaladzim. Gak bisa dilebur apa, Cang? Bahaya. Kalau misalkan kita lebur di sini terus apinya besar, guys, ini bisa kebakaran, teman-teman. Ya, kita nggak bisa ngambil langkah untuk peleburan di rumah yang berdempetan dengan tetangga, cuy. Ini nggak bisa, teman-teman. Karena sekali saya mengeluarkan kekuatan untuk melebur makhluk-makhluk ini, apinya pasti besar sekali. Dan kalau sampai kebakaran, teman-teman, siapa yang akan tanggung jawab? Ini akan berembet ke sana. Sana ini rumah, banyak rumah-rumah orang, guys. Ini bahaya, cuy. Kita hanya bisa bertahan, teman-teman. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Wahai makhluk, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyu. Satu udah diusir oleh kalimat. Kau jangan mencoba membawa teman-temanmu lagi. Saya bukannya tidak berani melebur kamu, tapi ketika saya melebur kamu, ini akan kebakaran. Ternyata kamu tahu kelemahan saya. Saya tidak bisa melakukan seperti ini di tempat seperti ini. Luar biasa. Astagfirullahalazim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Luar biasa sekali kau, makhluk gaib. Kau telah memakan manusia-manusia tidak berdosa. Kau telah bekerja sama dengan manusia demi mencari kekayaan. Oh, tidak bisa. Dia merayu saya, teman-teman. Dia merayu saya. Memangnya apa yang bisa kau lakukan? Mengambil uang. Uang siapa yang kau ambil? Kalau saya bekerja sama dengan kamu, bersekutu dengan kamu, uang siapa yang kau ambil? Uang orang milik manusia lagi. Artinya kau bisa mengambil uangnya manusia gitu. Oh, begitu. Luar biasa sekali. Saya butuh bukti kalau memang kamu bisa mengambil uangnya manusia. Saya butuh bukti. Buktikanlah kalau memang kau bisa mengambil uangnya manusia. Silahkan. Kalau memang saya bersekutu dengan kamu, apa keuntungannya? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kok berasap, cuy? Toren ini berasap, teman-teman. Dia ingin membuktikannya, teman-teman, katanya ya.
Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Coba kalau memang betul. Wih, masih dikaretin cuy. Masih dikaretin cuy. Kalau kita kerjasama dengan dia atau bersekutu dengan dia, kita akan dapat ini. Kok ambil uang siapa ini? Hah? Astagfirullahaladzim. Oh. Ini nominalnya berapa teman-teman? Ini kayaknya pemilik warung, kalau enggak pom bensin ini yang kau curi ini. Biasanya dikaretin kayak gini. Wah, luar biasa. Lumayan Cang buat beli kambing. Najis. Saya nggak butuh uang seperti itu. Jangan sampai satu tetes pun darah haram masuk ke dalam tubuh saya. Kau lagi-lagi merayu saya. Kau berarti bisa menciptakan lebih banyak seperti ini. Apakah nanti uang ini berubah jadi daun? Tidak. Kenapa bisa tidak? Oh, alasannya karena kamu mengambil punya manusia. Jadi ini tidak akan berubah jadi daun. Oh, gitu. Ternyata dia sedang merayu saya, guys. Uang ini tidak akan berubah jadi daun katanya, teman-teman. Tapi ini ada penonton yang suruh uang ini dibelikan buat kambing. Saya tanya dengan serius kepada teman-teman, apakah kalian setuju uang hasil curian ini dibelikan jadi jadi kambing, teman-teman? Ya. Luar biasa. Ini tetangga cuy. Tuh, ini tetangga semua, banyak sekali guys. Ya, ini banyak sekali tetangga cuy. Tuh, lihat, banyak sekali tetangga. Dan ini kalau semisalkan ia dilebur sekarang, ini pasti akan kebakaran ke rumah-rumah orang, ke rumah-rumah tetangga. Ya, luar biasa. Astagfirullahaladzim. Nah, tuh kan, lu bohong anjir. Nah, jadi daun. Jadi daun pisang. Kenapa bisa seperti itu? Kamu heran? Iya. Karena sisi baik korin tubuh saya memulangkan kembali, mengantarkan kembali uang punya orang yang kau curi, ya, dan diganti jadi daun oleh sisi baik saya. Karena sisi baik saya menolak, takutnya saya sebagai manusia biasa tergoda oleh rayuanmu, ya. Jadi teman-teman, kita akan buktikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah.